Aku menikmati setiap waktu saat bersamamu, meski kupendam dalam diam. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung Aku, Kamu, dan Ryuni diambil dari karya Zakifat Azzawa yang berjudul Senandika Rasa. Selamat menikmati. Sesampainya di rumah, Bagas membuka surat dari Nadia, lalu membacanya. Bagas, maafkan aku yang pergi tanpa pamit. Aku tahu tidak seharusnya aku begitu. Bagaimanapun statusku masih istrimu. Namun, aku tidak kuat terus kau abaikan. Aku pikir dengan berjalannya waktu, kau akan melupakan Pahira dan mencintaiku. Ternyata aku salah. Cintamu kepada Pahira terlalu besar. Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Aku memilih mundur. Namun, aku masih berharap kau berubah pikiran dan mau membuka hatimu. Jika masih ada kesempatan untukku, maka temui aku di Jakarta. Jemput aku akan menunggumu. Akan tetapi, jika tidak ada lagi peluang, maka ceraikan aku. Kau tidak perlu menemuiku. Cukup layangkan saja gugatan cerai. Akan aku tanda tangani segera tanpa mempersulitmu. Aku akan berhenti mencintaimu. Ada beberapa huruf yang tak jelas terlihat, memudar terkena air mata yang tumpah dari netra Nadia. Hampir di sepanjang ia menulis surat, namun masih bisa dibaca oleh Bagas. Melalui jendela pesawat, Bagas bisa melihat keindahan awan putih yang menyelimuti pagi, hari yang cerah. Namun tak begitu dengan hatinya. Yang ada dalam pikirannya kini menemui Nadia. Rasa bersalah terus menghantuinya. Bagas segera menaiki taksi tatkala keluar dari bandara. Beberapa kali melirik jam tangan yang dikenakannya. Ia harus segera sampai di apartemen Nadia. Berkali Bagas menelepon, istrinya itu tak menggubris. Ia makin tak tenang. Bagas telah berada di apartemen Nadia di lantai 28, lalu menekan beberapa angka yang tertera pada pintu smart lock. Nihil, ia mencoba sekali lagi, tetap tak bisa. Nadia telah mengubah kode PIN. Lantas, berkali ia memencet bel, akan tetapi tak ada yang membukakan pintu. Bagas menelepon Nadia, tak diangkat. Ia lantas menghubungi asisten Anuska butik milik Nadia. Bu Nadia tidak memberitahu Pak Bagas. Beliau bertolak ke Bali 1 jam lalu. Rencana peragaan busana yang akan diselenggarakan di sana mendadak dibatalkan. Jadi, Bu Nadia pergi ke sana untuk mengurusnya. Kenapa dibatalkan? Saya tidak tahu pasti, tapi maaf sebelumnya Pak Bagas. Saya rasa ini ada hubungannya dengan video Pak Bagas yang beredar di media sosial baru-baru ini. Bagas menelan ludah, rasa bersalahnya makin menjadi. Berapa lama ia akan di Bali? Belum bisa dipastikan, bisa sehari, seminggu, atau mungkin lebih. Bu Nadia akan di sana hingga ia berhasil membereskan urusannya. Bagas berjalan gontai meninggalkan apartemen Nadia setelah menutup pembicaraan telepon. Sudah sepekan ini Bagas bolak-balik dari apartemennya atau dari kantor ke apartemen Nadia. Namun Nadia belum juga kembali. Bagas baru saja berbalik dan akan mengayunkan langkah menjauh dari pintu apartemen sewaktu Nadia muncul dari dalam lift. Sepasang suami istri itu saling memandang tanpa aksara. Netra Nadia berkaca-kaca. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nadia tak bisa lagi membendung bulir bening yang mendesak keluar dari kelopak matanya. Bibirnya bergetar. Bagas melangkah, menggulung jarak dirinya dan Nadia. Nadia menunduk dengan berderai air mata. Aku masih belum bisa mencintaimu. Bagas membuka pembicaraan saat jarak mereka tak sampai 1 meter. Nadia mengangkat kepala. Mereka saling tatap. Namun, aku putuskan membuka hati untukmu. Aku akan terus berusaha, besok, lusa, dan seterusnya. Jika aku terus melakukannya, mungkin suatu hari nanti aku bisa mencintaimu. Bagas tersenyum, senyum termanis yang pernah Nadia lihat di wajah suaminya. Nadia balas tersenyum dan mengangguk, lantas menghambur memeluk Bagas. Senyumnya makin lebar, begitupun Bagas. Lelaki tinggi itu melingkarkan tangan kanannya di punggung Nadia, sedang tangan kirinya mengelus kepala sang istri. 1 bulan kemudian, 2 orang laki-laki sedang berada di dekat telaga taman hijau. Pria berkulit putih, berwajah oriental berdiri di tepi telaga.
Kedua tangan ia masukkan ke dalam saku celana. Seorang lagi adalah lelaki berkulit sawo matang berhidung mancung keturunan Jawa, duduk di bangku kayu panjang tak jauh dari telaga. Keduanya memandang telaga di hadapan. "Bagas, kau pasti sibuk," tutur lelaki berkulit sawo matang. "Ya," jawab pria berkulit putih, lalu membalik badan. "Kenapa, Bi?" "Kurasa akan semakin sulit menemuimu." "Kau masih mengkhawatirkanku?" Bagas melempar pandangan ke arah lain. "Kau tidak perlu begitu." Ia diam sejenak. "Sekarang kau sudah mendapatkan banyak hal." Abimana yang tadi menatap Bagas menunduk perlahan. "Aku akan menjaga diri sendiri. Bila aku mendapat kesulitan, mari bertemu di sini." Abimana memotong kalimat Bagas dan mendongak. Bagas menoleh. Dua lelaki itu bersitatap. "Lakukan itu saja." Abimana tersenyum. Bagas berdecak dan tersenyum pula. "Kau apa masih menyimpan foto Pahira?" selidik Abimana setelah dijeda senyap. Bagas tersenyum tipis. "Sudah kubuang." "Termasuk yang di dalam dompetmu?" Bagas kembali berdecak, lalu mengeluarkan dompet dari saku dan memperlihatkan isinya kepada Abimana. Foto Pahira berdua dengan Bagas yang biasanya terselip di sana telah berganti foto Nadia dan dirinya. "Sebab kau sudah sadar bahwa tidak dibenarkan atau karena ingin menjaga perasaan Nadia?" Bagas memasukkan kembali dompetnya ke saku, berbalik dan memandang telaga. "Tentu saja karena dua-duanya, Bi. Ya, kau benar. Yang kulakukan selama ini adalah salah. Menyimpan foto perempuan, terlebih ia adalah istri orang." Bagas memutar tubuh dan menghadap Abimana. "Tuhan sudah menghukumku untuk itu. Mulai sekarang aku akan lebih menjaga perasaan Nadia, wanita yang telah ditakdirkan untukku." Kedua sudut bibir Abimana terangkat ke atas. "Kau sudah lebih dewasa sekarang." Bagas tersenyum tipis. "Jam berapa penerbanganmu ke Jakarta?" Bagas melihat jam di tangannya. "Bi, aku harus pergi sekarang. Jika tidak ingin ketinggalan pesawat, ingat jangan merindukanku, sebab aku tidak tahu kapan kembali lagi ke sini." Abimana terkekeh. Bagas beranjak berjalan menjauh dari tempatnya. Abimana pun bangkit dan berjalan menyejajari langkah Bagas. Namun, ayunan kaki Bagas terhenti seketika. Abimana mengikuti. Bagas menoleh. "Bi, kau ingat ceritaku tentang gadis kecil yang pernah kuselamatkan dari anjing tetangga di taman ini?" Abimana mengernyit, berusaha mengingat sesuatu. Bagas kembali berjalan. "Ah, itu." Abimana ikut melangkah. "Gadis yang menyebabkan kau menjadi lebih rajin bermain di taman, bahkan hampir setiap hari hanya untuk menemuinya, tapi tidak kunjung bertemu lagi meski sudah mengajakku mencarinya di sekitar kompleks, sampai-sampai kita berdua terluka karena sepeda yang terbalik akibat anjing tetangga yang menyalak galak." Bagas mengangguk. "Kau benar, Bi. Ternyata kau masih sangat ingat." Bagas tertawa. Begitupun Abimana. "Kau tahu, Bi, gadis kecil itu?" Bagas menghentikan langkah. "Adalah Nadia." Gerakan kaki Abimana terhenti. "Benarkah?" Bagas mengangguk. "Baru-baru ini aku menyadarinya." Seutas senyum terbit di wajah tampan Bagas. Abimana terpaku. Ia sungguh tak menduga. Ia berdecak dan tersenyum haru, lantas menyusul Bagas yang telah berlalu menuju Portuner hitam metalik miliknya. Selesai, dan aku kasih bocoran untuk cerbung selanjutnya. Melihat hujan mengingatkanku akan dirimu. Suara hujan menuntunku mendendangkan kesedihan karena kehilanganmu. Titik-titik hujan yang jatuh ke bumi menyadarkanku bahwa kau tak lagi bersamaku di sini, di dunia ini. Bagi Zahara Nadindra, hujan adalah kesedihan. Hujan hanya mengingatkannya pada Abbasya Nadrapati, teman masa putih abu-abu yang menjadi cinta pertamanya. Sebab tangisan langit itu mengiringi kematian Abbasya 8 tahun yang lalu. Zahara sudah berencana menikah dengan Prasetyo Wahyudi, lelaki yang mencintainya jauh sebelum kehadiran Abhyasa. Namun, di tengah-tengah proses persiapan pernikahan mereka, muncul seseorang yang persis sama dengan Abhyasa. Kehadiran Lian Manggala, lelaki yang sangat mirip dengan almarhum Abhyasa, yang masih sangat Zahara cintai, tak bisa dipungkiri, mulai mengusik rencana pernikahan Zahara maupun Prasetyo. Tidak hanya itu, Alina Rosali, yang juga teman Zahara, mulai khawatir Lian, yang ia kenal pertama kali saat melanjutkan studi di luar negeri dan telah menjadi pasangannya itu, berpaling pada Zahara. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.